semuanya. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Jati Diri Unsud kelas A ruang B101. Kita sekarang ada di Monumen Jenderal Sudirman. Raden Sudirman atau yang lebih dikenal dengan Jenderal Sudirman lahir di Desa Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1961. Sosoknya terkenal akan kepintarannya, jiwa pantang menyerah, semangat, dan ketakwaan yang luar biasa. Bapak Sudirman pernah bersekolah di Taman Kanak-kanak Aisyah, Cilacap. Bapak Sudirman melanjutkan sekolahnya di Sekolah Lanjutan Pertama Negeri Cilacap, Taman Siswa. Jenderal Sudirman sedang melakukan inspeksi terhadap anggota TRI yang bertugas mengawal pemulangan tentara Jepang pada April 1946. Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang melakukan inspeksi pasukan di Kompleks Candi Borobudur. Panglima Besar Jenderal Sudirman meletakkan karangan bunga pada Tugu Pahlawan Kemerdekaan di Blitar pada Desember 1946. Tiba di Yogyakarta, Jenderal Sudirman langsung menemui Presiden Soekarno pada tanggal 29 Juni 1946. Belanda yang telah bersih ditarik dari Yogyakarta setelah seminggu lamanya mengadakan pengunduran bagian demi bagian. Panglima Besar Jenderal Sudirman mendampingi Bung Karno ketika menyambut kedatangan De Westeker dari Belanda. Bung Karno sedang melantik Jenderal Sudirman sebagai pucuk pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia pada 15 Januari 1947 di Yogyakarta. Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang bertatap muka dengan Komodor Udara Halim Perdana Kusuma pada Juli 1947. Jenderal Sudirman sedang melakukan perundingan antara Menteri-Menteri Susanto dan Supeno, keluarga Bambang Supeno dan Kapten Suparjo. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir antara Pak Dirman dengan Menteri Supeno pada tanggal 12 Januari 1949. Panglima Besar Jenderal Sudirman dan para Panglima Besar Divisi sedang menghadap kepada Presiden Soekarno pada tanggal 27 Desember 1947. Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan pengawalan turun dari daerah gerilya menuju Yogyakarta dalam keadaan sakit. Letnan Kolonel Soeharto menjemput Panglima Besar Jenderal Sudirman di luar kota Yogyakarta. Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang melakukan inspeksi pasukan dengan menunggang kuda. Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang berada di tengah-tengah para pemimpin dan masyarakat setempat. Sebagai orang taat beragama, Pak Dirman bersama tokoh-tokoh dan masyarakat menunaikan sholat Idul Adha. Panglima Besar Jenderal Sudirman disambut Wakil Presiden Muhammad Hatta di Istana Negara. Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit. Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi oleh Letnan Kolonel Soeharto yang diutus untuk menjemput beliau. Tiba di Yogyakarta disambut oleh Kolonel Suhut pada Juli 1949. Upacara penghormatan terakhir kepada almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Upacara pemakaman almarhum Jenderal Sudirman di Taman Makam Pahlawan Senasi, Yogyakarta pada 30 Januari 1950. Ini merupakan berbagai senjata yang digunakan Panglima Besar Jenderal Sudirman.
beragam perangko yang dikoleksi oleh Jenderal Sudirman. Duplikat tandu Panglima Besar Sudirman yang digunakan ketika memimpin perang gerilya. Beberapa relief yang ada di Monumen Jenderal Sudirman. Pesan yang dapat diambil dari Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah kepandaian yang bagaimanapun tingginya tidak ada gunanya jika orang itu memiliki sifat mudah menyerah. Tentara akan tetap hidup sampai akhir zaman. Tentara akan timbul dan tenggelam bersama negara. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Jati Diri Unsut mengucapkan terima kasih.